Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi SA MSc selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 kelas C013 akan menjelaskan materi pada chapter 10 mengenai Control and Accounting Information System. Sebelum memasuki ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan susunan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nesya Aulia Salsabila dengan NPM akhir 051. Yang kedua, Najwa Katlea Kusumawardani dengan NPM akhir 055. Yang ketiga, ada Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Selanjutnya ada Zia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074. Dan yang terakhir ada Natalia Rahayu Putri Kristiani dengan NPM akhir 075. Perkenalkan, nama saya Zia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074. Baik, pembahasan yang pertama adalah introduction. Kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian threat atau ancaman, yaitu segala kemungkinan kejadian buruk atau hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak sistem informasi, akuntansi, maupun organisasi. Yang kedua ada dampak atau kerugian, yaitu perkiraan jumlah kerugian yang bisa terjadi jika ancaman tersebut itu benar-benar terjadi. Yang ketiga ada kemungkinan atau resiko, yaitu seberapa besar kemungkinan ancaman tersebut itu benar-benar terjadi. Selanjutnya, alasan terjadinya kegagalan. Yang pertama, informasi dapat diakses oleh banyak pekerja. Yang kedua, informasi yang ada di jaringan komputer yang tersebar sulit untuk dikendalikan. Dan yang ketiga, pelanggan dan pemasok dapat saling mengakses sistem dan data satu sama lain. Selanjutnya, alasan organisasi itu belum melindungi data dengan baik. Yang pertama, beberapa perusahaan menganggap kehilangan informasi itu kemungkinannya kecil. Yang kedua, dampak pengendalian pada sistem berbasis internet itu belum sepenuhnya dipahami. Yang ketiga, perusahaan belum melihat informasi sebagai sumber daya yang strategis dan penting. Yang keempat, tekanan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas membuat pengendalian itu sering diabaikan. Oke, materi yang selanjutnya adalah Overview of Control Concept atau gambaran umum mengenai konsep pengendalian. Internal control merupakan proses dan prosedur yang dibuat oleh perusahaan untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa tujuan pengendalian itu dapat tercapai. Dalam internal control terdapat 3 fungsi utama. Yang pertama, preventive controls, yaitu pengendalian untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Yang kedua, ada detective controls, yaitu untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang sudah terjadi. Yang ketiga, ada corrective controls, yaitu tindakan untuk memperbaiki masalah yang sudah ditemukan. Nah, di internal control terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, general controls yang mengatur sistem secara umum, dan application controls yang berhubungan langsung dengan proses aplikasi atau transaksi tertentu. Selanjutnya, menurut Robert Simons, terdapat 4 level of control, yaitu belief system, boundary system, diagnostic control system, dan interactive control system. Nah, ini membantu organisasi untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitasnya. Terakhir, ada 2 regulasi yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada FCPA atau Undang-Undang Praktik Korupsi Asing tahun 1977 yang bertujuan untuk mencegah praktik suap kepada pejabat asing. Serta ada SOX, yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang dibuat pada tahun 2002 untuk mencegah kecurangan laporan keuangan dan memperkuat pengendalian internal perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natalia Rahayu Putri Kristiani dengan NPM akhir 075. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya. Pada slide ini saya akan membahas mengenai control frameworks, yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan sistem teknologi informasi dalam organisasi. Salah satu framework yang digunakan adalah yang pertama, yaitu COPIT, yang dikembangkan oleh SACA untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengontrol teknologi informasi. Jadi COPIT digunakan oleh manajemen untuk membandingkan tingkat keamanan dan kontrol IT, oleh pengguna untuk memastikan sistem IT itu berjalan dengan baik, serta oleh auditor untuk menilai dan memberikan rekomendasi terkait pengendalian internal IT.
Pada gambar ini, di tengah slide terlihat COBIT Process Model. Model ini menunjukkan pembagian proses dalam COBIT yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu governance objektif dan manajemen objektif. Pada bagian governance, terdapat proses ADM yang berfungsi untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau pengelolaan IT. Sedangkan pada bagian manajemen, terdapat beberapa dominan proses yaitu IPO, BII, TSS, and MEA. Jadi melalui proses-proses tersebut, COBIT membantu organisasi untuk memastikan bahwa teknologi informasi dapat dikelola secara efektif dan sesuai dengan tujuan bisnis. Selanjutnya yaitu COSO Framework. Jadi COSO merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi. Jadi framework ini dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organization dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 sebagai standar pengendalian internal. Kemudian pada tahun 2013, COSO diperbarui agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan proses bisnis. Kerangka kerja COSO terdiri dari 5 komponen pengendalian internal serta 17 prinsip pendukung. Jadi saat ini COSO banyak digunakan oleh perusahaan dan auditor untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Katriya Kusumawardhani dengan NPM akhir 055. Di sini saya akan menjelaskan terkait the control environment atau lingkungan kontrol yang terdapat 7 poin. Untuk poin yang pertama itu ada manajemen filosofi, operating style, and risk appetite. Maksudnya adalah filosofi manajemen, gaya operasional, dan risk appetite atau selera resiko memengaruhi cara perusahaan membuat kebijakan, prosedur, dan keputusan bisnis. Komitmen manajemen terhadap kepengendalian internal dan manajemen risiko akan mendorong karyawan bekerja lebih disiplin dan bertanggung jawab. Sebaliknya, sikap manajemen yang longgar dapat melemahkan pengendalian dan membuka peluang terjadinya kecurangan. Yang kedua itu ada komitmen to integrity, ethical values, and competence. Maksudnya adalah organisasi harus membangun budaya yang menekankan integritas, nilai etika, dan kompetensi. Hal ini dimulai dari pimpinan yang memberi contoh perilaku etis dan didukung dengan kode etik, serta sistem penilaian kerja yang adil. Perusahaan juga perlu menghindari tekanan yang dapat mendorong perilaku tidak jujur dan memastikan karyawan yang kompeten. Yang ketiga itu ada internal control oversight by the board of directors. Maksudnya adalah dewan direksi berperan mengawasi manajemen dan memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik. Mereka memberikan penilaian independen terhadap keputusan manajemen serta memastikan kepatuhan terhadap strategi dan juga regulasi. Fungsi ini biasanya didukung oleh komite audit independen yang mengawasi pelaporan keuangan dan auditor. Yang keempat, itu ada organizational structure. Maksudnya adalah struktur organisasi mengatur pembagian wewenang, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan dalam perusahaan. Struktur yang jelas membantu perusahaan merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan kegiatan operasional secara efektif. Sebaliknya, struktur yang tidak jelas atau yang terlalu rumit dapat menimbulkan masalah dan menutupi kecurangan. Yang kelima, yaitu ada methods of assigning authority and responsibility. Maksudnya adalah manajemen harus menetapkan wewenang dan juga tanggung jawab secara jelas agar setiap karyawan memahami perannya. Penetapan ini biasanya dikomunikasikan melalui deskripsi pekerjaan, pelatihan, anggaran, dan kode etik. Selain itu, perusahaan juga menggunakan policy and procedures manual sebagai panduan dalam menjalankan aktivitas dan transaksi bisnis. Yang keenam, itu ada human resource standard that attract, develop, and retain competent individuals. Maksudnya adalah standar sumber daya manusia yang baik, membantu perusahaan menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang kompeten. Hal ini dilakukan melalui proses perekrutan yang selektif, pelatihan, evaluasi kinerja yang adil, serta sistem kompensasi dan promosi yang tepat. Perusahaan juga menerapkan rotasi pekerjaan, cuti, dan penegakan aturan untuk membantu pencegahan dan mendeteksi kecurangan. Yang ketujuh, ada external influence atau pengaruh eksternal. Maksudnya adalah pengaruh eksternal berasal dari lembaga pengatur dan standar profesional yang menetapkan aturan bagi perusahaan. Contohnya termasuk bursa saham, FASB, PCAOB, dan SEC yang mengatur pelaporan dan praktik akuntansi. Selain itu, regulator industri seperti perbankan,
utilitas, dan asuransi juga memengaruhi kebijakan serta sistem pengendalian internal perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai risk assessment dan risk response. Risk assessment atau penilaian risiko ini merupakan proses di mana manajemen itu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai ancaman yang dapat memengaruhi sistem pengendalian internal perusahaan. Nah, risk assessment terdapat dua jenis risiko. Yang pertama, inherent risk, yaitu risiko yang sudah ada sebelum adanya pengendalian ini. Yang kedua ada residual risk, yaitu risiko yang masih tersisa setelah pengendalian diterapkan. Nah, pada bagian kanan slide ini ditunjukkan gambar langkah-langkah dalam risk assessment. Yang pertama, perusahaan mengidentifikasi ancaman yang mungkin terjadi. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman tersebut. Yang ketiga, memperkirakan dampak atau kerugian yang mungkin terjadi. Yang keempat, menentukan pengendalian yang dapat melindungi perusahaan dari ancaman tersebut. Dan yang terakhir, perusahaan membandingkan biaya dan manfaat dari pengendalian tersebut untuk menentukan apakah pengendalian tersebut itu layak diterapkan atau tidak. Setelah risiko tersebut dianalisis, manajemen dapat merespon risikonya dengan 4 cara. Yang pertama, reduce, yaitu dengan menerapkan pengendalian internal. Yang kedua, accept, yaitu dengan menerima risiko jika masih dalam batas toleransi. Yang ketiga, ada share, dengan memindahkan risiko, misalnya melalui asuransi atau outsourcing. Dan yang terakhir, dengan avoid, yaitu menghentikan aktivitas yang menimbulkan risiko tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan tujuan pengendalian tercapai dan risiko dapat diminimalkan. Nah, kategori prosedur pengendalian sendiri ada 7. Untuk yang pertama yaitu otorisasi yang tepat untuk transaksi dan aktivitas. Jadi, otorisasi adalah pemberian wewenang kepada karyawan untuk menjalankan transaksi atau aktivitas sesuai kebijakan perusahaan. Nah, otorisasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada otorisasi khusus, yaitu persetujuan khusus yang dibutuhkan karyawan agar diizinkan menangani suatu transaksi. Untuk yang kedua, yaitu otorisasi umum, yaitu otorisasi yang diberikan kepada karyawan untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus. Nah, untuk yang kedua ada pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas ini juga dibagi menjadi 2. Untuk yang pertama adalah pemisahan tugas akuntansi, yaitu memisahkan fungsi akuntansi berupa otorisasi, penyimpanan, dan pencatatan untuk meminimalkan kemampuan karyawan untuk melakukan penipuan. Untuk yang pertama otorisasi, yaitu menyetujui transaksi dan keputusan. Yang kedua ada pencatatan, yaitu mempersiapkan dokumen sumber, memasukkan data ke dalam sistem komputer, dan memelihara jurnal, buku besar, arsip, atau basis data. Nah, untuk pengelolaan yaitu menangani uang tunai, peralatan, inventaris, atau aset tetap, menerima cek pelanggan yang masuk, serta menulis cek. Nah, untuk yang kedua ada pemisahan tugas sistem. Jadi, pemisahan tugas sistem adalah pengendalian untuk membagi wewenang dan tanggung jawab secara jelas dalam fungsi sistem informasi. Nah, di sini ada 7 fungsi. Untuk yang pertama yaitu otorisasi. Yang kedua, pengentrian data, yaitu bertanggung jawab untuk memasukkan atau mencatat data untuk semua transaksi bisnis. Yang ketiga, yaitu pemrograman, yaitu analis sistem membantu pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka dan merancang sistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan programmer, yaitu orang yang menggunakan desain analis untuk membuat dan menguji program komputer. Yang keempat, ada operasi, yaitu operator komputer. Operator menjalankan sistem komputer dan memastikan data diproses dengan benar. Yang kelima, yaitu penyimpanan data. Berfungsi menyimpan secara fisik dan menjaga database, file, program, serta cadangan data perusahaan. Yang keenam, yaitu pengguna. Adalah orang-orang yang mencatat transaksi, mengotorisasi pemrosesan data, dan menggunakan output system. Yang terakhir, yaitu manajemen puncak. Bertanggung jawab atas sistem informasi perusahaan dan biasanya dibantu oleh beberapa pihak seperti administrator sistem, manajer jaringan, dan lain-lain. Nah, untuk kategori yang ketiga, yaitu pengembangan proyek dan kontrol akuisisi. Nah, pengendalian pengembangan sistem yang penting meliputi hal-hal berikut. Untuk yang pertama, yaitu komite pengarah. Dia bertugas memandu dan mengawasi pengembangan serta pengadaan sistem. Yang kedua, rencana induk strategis. Nah, disusun dan diperbarui setiap tahun agar sistem informasi selaras dengan strategi bisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang ketiga yaitu rencana pengembangan proyek. Yang keempat, jadwal pemrosesan data. Yang kelima, pengukuran kinerja sistem. Yang keenam yaitu tinjauan pasca implementasi. Nah, jika menggunakan sistem integrator, perusahaan harus membuat spesifikasi yang jelas dan memantau proyek secara rutin.
Perkenalkan, nama saya Nisha Sabila dengan NPM akhir 051. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan penjelasan terkait control activities. Pada poin keempat, yaitu Change Management Control, organisasi memodifikasi sistem yang ada untuk mencerminkan praktik bisnis baru dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pihak yang bertanggung jawab atas perubahan harus memastikan bahwa mereka tidak menunjukkan kesalahan ataupun melakukan penipuan. Pada poin kelima, yakni Design and Use of Document and Record. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan elektronik dan kertas yang tepat dapat membantu memastikan pencatatan data transaksi yang akurat dan lengkap. Dokumen harus diberi nomor urut sehingga setiap dokumen dapat dilacak. Pada poin ke-6, yaitu Safeguard Asset, Record, and Data. Blockchain dapat menjadi solusi untuk melindungi data dan catatan karena memiliki tingkat integritas transaksi yang tinggi, tidak mudah diubah, serta bersifat transparan. Terdapat beberapa langkah untuk melindungi aset dan data, yaitu dengan membuat dan menerapkan kebijakan yang tepat, memelihara catatan yang akurat, membatasi akses pada area penyimpanan dan peralatan terkait aset, dan juga melindungi catatan dan dokumen. Sedangkan pada poin yang terakhir yakni independent check on performance yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan tingkat atas, yakni membandingkan kinerja aktual perusahaan dengan yang direncanakan dan kinerja pesaing. Yang kedua, tinjauan analitis dengan memeriksa hubungan antar berbagai kumpulan data. Yang ketiga, rekonsiliasi catatan secara independen, yakni menyesuaikan catatan dengan dokumen atau catatan lain yang relevan agar saldo sesuai. Yang keempat, perbandingan kuantitas aktual dengan jumlah tercatat. Aset penting dan uang tunai di mesin kas dihitung secara berkala dan direkonsiliasi dengan catatan perusahaan. Yang kelima, akuntansi ganda, membandingkan total debit and credit setelah pengendalian untuk memastikan kesalahan tidak terjadi. Yang keenam, peninjauan independen. Setelah transaksi diproses, pihak lain memeriksa otorisasi, dokumen pendukung, serta akurasi harga dan kuantitas transaksi. Penjelasan selanjutnya yakni terkait Communicate Information and Monitor Control Process. Pada poin pertama yaitu Information and Communication. Terdapat 3 prinsip utama dalam proses informasi dan komunikasi. Yang pertama yakni memperoleh informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pelaksanaan kontrol internal. Yang kedua, mengkomunikasikan secara internal mengenai tujuan, tanggung jawab, dan kebutuhan terkait komponen kontrol internal. Sedangkan yang ketiga yakni mengkomunikasikan aspek relevan dari kontrol internal kepada pihak luar organisasi. Pada poin kedua yakni monitoring. Metode pelaksanaan pemantauan meliputi yang pertama, melaksanakan evaluasi kontrol internal. Yang kedua, menerapkan pengawasan yang efektif. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang keempat, memantau aktivitas sistem dengan menganalisis risiko menggunakan perangkat lunak dan meninjau seluruh aktivitas transaksi sistem. Yang kelima, melacak perangkat lunak yang dibeli dan perangkat seluruh. Yang keenam, melaksanakan audit berkala. Yang ketujuh, menunjuk petugas keamanan komputer dan petugas kepatuhan utama. Yang kedelapan, melibatkan spesialis forensik. Yang kesembilan, menginstal perangkat lunak pendeteksi kecurangan. Sedangkan yang ke-10, menerapkan saluran pelaporan kecurangan. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.